Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai salah satu sistem yang ada dalam tubuh manusia. Sistem apa itu? Ya, kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Sistem di mana manusia yang memiliki rentang hidup yang terbatas ini dapat melestarikan jenisnya dan melahirkan generasi-generasi penerus. Manusia, kita memiliki rentang hidup yang terbatas. Kita lahir ke dunia, kemudian um, beranjak anak-anak, kemudian remaja, menjadi dewasa, menua, dan akhirnya kita akan meninggal dunia. Seperti itu. Nah, untuk melestarikan jenisnya, maka manusia dibekali dengan suatu sistem, yaitu sistem reproduksi manusia. Proses biologis ketika organisme menghasilkan individu baru dari jenisnya sendiri disebut dengan reproduksi. Nah, reproduksi pada manusia ini termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan yaitu sperma dengan gamet betina yaitu ovum. Nah, kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya struktur dan fungsi dari sistem reproduksi manusia, bagaimana sebenarnya organ-organ reproduksi itu bekerja, dan akhirnya nanti kita akan mengetahui bagaimana sih terbentuknya janin dalam rahim seorang wanita dan akhirnya lahirlah seorang bayi ke dunia, seperti itu. Nah, baik, maka dari itu kita langsung saja kita masuk pada materi struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Nah, sebelum kita masuk pada jauh ke materi, sebagai awalan kita akan melihat skema dari sistem reproduksi manusia. Nah, di sini kita dapat melihat ya bahwa sistem reproduksi manusia itu terdiri dari beberapa bagian ya. Kita nanti akan membahas tentang organ reproduksi, ada organ reproduksi pria, ada organ reproduksi wanita, dan sepakat dengan bagaimana proses yang terjadi di dalamnya. Ada spermatogenesis, ada oogenesis, kemudian ada menstruasi, yang nanti spermatogenesis menghasilkan sel sperma, oogenesis menghasilkan sel telur, kemudian nanti sel sperma dan telur akan bertemu dalam proses fertilisasi, kemudian terjadilah kehamilan dan akhirnya lahirlah bayi ke dunia. Nah, selain itu, dalam pembahasan kali ini kita juga akan membahas tentang apa saja sih gangguan atau penyakit yang mungkin akan muncul pada sistem reproduksi manusia. Ya, ada tiga pokok bahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, langsung kita masuk pada struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan wanita serta proses yang berlangsung di dalamnya. Pada bagian pertama kita akan bahas tentang organ reproduksi pria, di mana organ reproduksi pria nanti kita akan membagi dalam dua kelompok besar, yaitu organ reproduksi bagian luar atau eksternal dan juga organ reproduksi bagian dalam atau internal. Di organ reproduksi bagian dalam nanti juga kita akan membagi dalam testis, kemudian ada saluran reproduksi, ada beberapa macam saluran reproduksi, kemudian ada juga beberapa macam kelenjar reproduksi yang ada pada organ reproduksi pria. Nah, kita akan bahasnya satu persatu. Di layar Anda teman-teman bisa melihat ya gambar dari sistem atau organ pada sistem reproduksi pria. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama ada penis. Penis adalah alat kelamin pria yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam organ reproduksi wanita atau sebagai alat kopulasi namanya. Gitu. Penis ini diselimuti oleh selaput tipis yang disebut sebagai atau namanya adalah preputium. Yang preputium ini nantinya akan dioperasi pada saat khitan atau sunat. Nah, kita akan lihat ya organ penis. Di sini organ penis nanti dia diselimuti atau diselubungi oleh selaput tipis preputium tadi ya. Nanti di ujungnya yang preputium ini, bagian selaput tipis yang disebut preputium ini nanti yang akan dioperasi pada saat khitan. Nah, sudah tahu belum sih fungsi dari khitan?
Kenapa sih harus khitan kayak gitu? Ternyata khitan itu berfungsi untuk membersihkan kotoran yang mungkin banyak mengandung bakteri dan sisa-sisa urin, keringat, dan air mani di ujung sini. Kemudian organ selanjutnya yaitu skrotum atau kantong pelir. Skrotum atau kantong pelir. Nah, di sini kantong pelir itu skrotum merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis. Nah, di dalam skrotum atau di dalam kantongnya ini terdapat organ reproduksi lagi namanya testis yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, fungsi utama dari skrotum ini adalah memberikan testis suatu lingkungan yang memiliki suhu sekitar 3 derajat lebih dingin dari temperatur rongga tubuh. Nah, mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena hal tersebut sebagai prasyarat perkembangan optimal dari spermatozoa. Jadi spermatozoa itu ternyata dia dapat hidup pada lingkungan yang 3 derajat lebih dingin daripada suhu tubuh kita, sehingga adanya skrotum ini memberikan lingkungan tersebut. Kenapa skrotum dapat memberikan lingkungan tersebut? Karena di dalam skrotum terdapat dua otot. Ada jenis-jenis otot, ada dua otot dartos dan juga otot kremaster, di mana otot dartos nanti merupakan otot yang membatasi antara skrotum kanan dan kiri. Otot dartos berfungsi menggerakkan skrotum untuk mengeluh dan mengendur sebagai adaptasi terhadap udara yang panas maupun dingin. Kemudian ada otot kremaster. Otot kremaster merupakan penerus otot lurik dinding perut. Otot ini berfungsi untuk mengatur suhu lingkungan testis agar stabil. Karena tadi spermatogenesis atau spermatozoa itu dapat hidup dan pada suhu yang ideal tadi di antara sekitar 3 derajat lebih rendah dari suhu tubuh, seperti itu. Kemudian, nah ini kita masuk pada organ yang internal. Tadi penis dan skrotum itu ada organ eksternal atau organ yang di luar, yang dilihat dari luar, sedangkan ada organ internal, yaitu kita mulai dari testis tadi ya, bahwa di dalam kantong pelir atau dalam skrotum itu terdapat testis, dimana skrotum itu fungsinya adalah untuk melindungi testis dan juga memberikan lingkungan yang optimal untuk spermatozoa. Nah, testis di sini setiap skrotum terdapat satu testis, sehingga ada sepasang testis. Tadi skrotum itu ada 2 pasang ya, testis ada 2 pasang, skrotumnya juga otomatis 2 pasang, seperti itu. Nah, testis berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses yang disebut sebagai spermatogenesis dan menghasilkan hormon testosteron. Nah, di dalam testis kita lihat ya, testis ini ada testis. Ketika kita lihat penampang di dalamnya, penampang bintangnya, akan terlihat saluran-saluran di sini. Ada saluran-saluran berkelok-kelok kayak gitu yang disebut sebagai tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus inilah terjadinya pembentukan sperma. Di sini ada sel-sel primordial yang nanti akan berkembang menjadi sperma. Gitu. Selanjutnya, kita akan masuk tentang saluran reproduksi. Nah, pada organ reproduksi pria terdapat 4 saluran reproduksi. Yang pertama ada epididymis. Nah, kita lihat di gambar di sini ada epididymis di sini. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang menghubungkan testis dengan vas deferens yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Nah, jadi epididymis nanti dia menghubungkan antara testis. Setelah sperma dihasilkan dari testis, nanti akan disalurkan melalui epididymis. Dari epididymis akan disalurkan ke saluran selanjutnya, yaitu vas deferens. Nah, vas deferens merupakan saluran yang mengarah ke atas. Ini ya, terlihat salurannya mengarah ke atas dari epididymis. Dilanjutkan vas deferens, saluran ini mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis tadi. Berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. Nah, ini naik kemudian hingga masuk ke vesikula seminalis atau kantong sperma. Nah, selanjutnya ada yang namanya saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi, di sini ada saluran ejakulasi ya. Saluran ejakulasi ini merupakan penghubung dari vesikula seminalis
vesicula seminalis tadi, kantong. Di sini vesicula seminalis menuju uretra. Jadi menghubungkan dari vesicula seminalis ke di sini ini adalah uretra. Ya, uretra. Nah, uretra sendiri, saluran selanjutnya, uretra merupakan saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran kelamin dari vesicula seminalis dan juga saluran urin dari kantong kemih. Jadi uretra ini punya dua fungsi sekaligus ya, menyalurkan sperma dari vesicula seminalis dan juga mengeluarkan urin dari kantong kemih, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam bagian, yaitu bagian kelenjar reproduksi pria. Untuk kelenjar reproduksi ada 3 kelenjar reproduksi. Yang pertama ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cooper atau kelenjar bulbouretralis. Nah, yang pertama kita ada vesicula seminalis yang fungsinya untuk menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerakan sperma. Jadi tadi sperma yang dihasilkan di testis kemudian masuk ke epididymis, lanjut vas deferens dan akan masuk ke vesicula seminalis. Nah, di sini nanti dia akan ditambahkan dengan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan memudahkan gerakan dari sperma. Gitu. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar pensekresi semen terbesar. Nah, semen sendiri adalah cairan yang nanti diejakulasikan, yang akan dikeluarkan melalui penis, seperti itu. Nah, kelenjar prostat ini mensekresikan langsung ke uretra cairan prostat bersifat encer dan seperti susu yang mengandung enzim antikoagulan, sitrat atau nutrien bagi sperma, dan nanti agak sedikit asam. Jadi tadi kita punya namanya kelenjar prostat di sini. Nah, di sini dia akan mensekresikan cairan langsung ke uretra. Nanti akan bertemu dengan sperma di sini. Kemudian ada kelenjar Cooper atau kelenjar bulbouretralis. Kelenjar Cooper di sini ada kelenjar Cooper bulbouretralis merupakan sepasang kelenjar yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat yang menghasilkan cairan bersifat basah. Nah, kenapa perlu cairan ini? Karena sebelum ejakulasi kelenjar tersebut nanti akan mensekresikan mukus bening yang menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa di uretra. Tadi kan kita sudah bahas bahwa uretra itu memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai saluran sperma dan juga sebagai saluran urin. Sehingga ketika sperma akan melewati uretra, perlu disekresikan cairan basah tadi dari Cooper untuk membersihkan, untuk menetralkan uretra sebagai jalan sperma, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian organ reproduksi wanita. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengenal berbagai bagian dari sistem reproduksi wanita, mulai dari ada ovarium, ada tuba fallopi, uterus, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas satu persatu bagiannya. Nah, bahwa organ reproduksi wanita itu nanti kita akan membaginya dalam dua bagian besar, yaitu organ reproduksi bagian luar atau eksternalnya, kemudian ada organ reproduksi bagian dalam atau internal. Di organ reproduksi bagian luar kita mengenal namanya mons pubis, adalah bantalan lemak tempat tumbuhnya rambut pubis, kemudian ada labium. Nanti merupakan lipatan besar, ada lipatan besar yang disebut labium mayor, yang di dalamnya terdapat lipatan kecil lagi yang disebut labium minor yang berfungsi untuk melindungi vagina. Kemudian ada klitoris, adalah tonjolan kecil di atas labium yang mengandung jaringan erektil. Kemudian ada himen atau selaput darah, adalah selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh darah. Nah, selanjutnya untuk organ reproduksi bagian dalam ada ovarium. Nah, ovarium ini adalah gonad wanita yang menghasilkan ovum dan juga hormon pada wanita. Nah, jadi ovum itu dihasilkan di ovarium. Gamet betina atau gonad wanita yang menghasilkan ovum dan juga nanti hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita. Nah, di sana nanti terdapat struktur folikel seperti cangkang yang melindungi sel ovum. Nah, kemudian ada
Oviduk atau tuba fallopi merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Nah, ujung oviduk nanti terdapat corong berjumbai-jumbai yang disebut fimbre. Nah, fimbre ini berfungsi nanti untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Kemudian ada uterus atau rahim. Nah, pada manusia, rahim hanya satu ruang dan berotot serta tebal. Rahim bawah mengecil yang dinamakan nanti ada leher rahim atau cervix. Sedangkan bagian yang besar disebut sebagai badan rahim atau posteriornya. Nah, rahim tersusun atas 3 lapisan nanti. Ada lapisan perimetrium bagian luar, myometrium tengahnya, bagian tengah, kemudian ada endometrium bagian dalam. Kemudian ada vagina, adalah lubang kopulasi yang berhubungan dengan vulva. Pada vagina terdapat selaput yang menghasilkan lendir yang disebut sebagai kelenjar Bartholin. Jika ada rangsangan, maka kelenjar ini akan mensekresikan lendir untuk mempersiapkan kopulasi, seperti itu. Nah, bisa dilihat di layar bagian-bagian tadi yang kita bahas ya. Pertama, bagian di sini kita punya bagian yang namanya ovarium. Ovarium itu sepasang, ada ovarium kanan dan juga ovarium kiri. Di sinilah nanti terjadi proses pembentukan ovum, yang nanti ovum yang sudah masak akan dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh fimbre yang di sini jumbai-jumbai dari yang merupakan bagian dari satu kesatuan tuba fallopi. Nah, tuba fallopi di sini, tuba fallopi itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama nanti di sini ada tadi yang pertama menangkap ovum itu adalah fimbre of uterine tube atau fimbre atau jumbai-jumbai dari tuba fallopi. Kemudian nanti akan lanjut ke infundibulum. Di sini ada infundibulum, kemudian ada bagian tengah di sini ada ampula. Kemudian di bagian yang paling dekat ke uterus itu ada isthmus. Nah, kemudian untuk tadi kita sudah bahas ya terkait bahwa uterus ini, di sini uterus itu memiliki 3 lapisan dinding uterus. Yang pertama ada endometrium, ada kemudian myometrium dan perimetrium. Endometrium adalah lapisan paling dalam, myometrium adalah lapisan di antara endometrium dan juga perimetrium di tengah-tengahnya. Kemudian perimetrium adalah lapisan paling luar dari uterus atau rahim, seperti itu. Nah, di sini cavity atau rongganya di sini satu ruangan dari uterusnya. Kemudian uterus memiliki satu kesatuan dengan di sini ada cervix bagian uterus yang sedikit menyempit seperti itu, nanti akan berhubungan langsung dengan vagina bagian di sini.